Di rumah berlantai 3 itu, kamar milik Alex terletak di lantai 2. Setelah membersihkan diri dan membaringkan tubuh ke atas kasur king size, pria berpakaian piyama itu masih saja terlihat gelisah. Dia tidak bisa memejamkan matanya barang semenit pun. Akibatnya pikiran dia semakin runyam. Sialan. Geraman dia bangkit dari tiduran seraya menyugar rambut secara kasar. Dia memutuskan turun dari ranjang untuk mencari ketenangan. Dengan keluar dari kamar dan berjalan menuju tangga ke lantai 3, yang tujuannya adalah ruangan pribadi milik dirinya sendiri yang sudah sangat lama terkunci rapat. Alex mendorong pintu tunggal bercat coklat tua itu, lalu melangkah memasuki ruangan. Ruangan tersebut cukup luas dengan background dinding berwarna coklat tua. Kombinasi krim dan ada furnitur dinding menempel sebagai hiasan saja. Terdapat beberapa cahaya lampu dari setiap sudut ruangan. Yang minim pencahayaan menambah kesan kenyamanan dan ketenangan. Akan tetapi hanya ada satu objek besar yang menjadi pusat perhatian di sana, yaitu sebuah grand piano berwarna hitam yang berada di tengah-tengah ruangan menghadap langsung ke jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan langit malam dan taman samping rumah. Sudah lama aku tak memainkanmu, gumam Alex seiring jemarinya menyentuh permukaan halus pada bodi piano dan membuka penutup yang menutupi tus hitam putih. Alex mendaratkan bokongnya ke atas kursi yang tersedia. Sejenak dia menghirup udara dalam-dalam seiring meletakkan 10 jemarinya ke atas tus hitam putih. Selain itu juga dia menekankan ujung kaki ke pedal sustain dan cello piano. Barulah dia memberi tenaga ke setiap jemarinya untuk bergerak menekan ke setiap tuts, sehingga nada lembut mulai mengalun indah memenuhi ruangan itu. Alex menumpahkan seluruh perasaannya yang sedang berkecamuk dalam hati dan pikirannya ke dalam jemari tangan sehingga bergerak lincah menciptakan irama menguras emosi. Melodi-melodi itu terdengar begitu menyayat hati seakan menjabarkan kesedihan, keperihan, kerinduan, kekesalan, dan amarah yang terkandung di dalamnya. Raut wajah tampan Alex memang terkesan dingin dan tenang, namun sorot mata hitam itu telah menjelaskan semua perasaan hatinya saat ini. Dia begitu menikmati alunan nada yang diciptakan jemarinya untuk mencurahkan isi hatinya pada permainan piano tersebut, sampai dia tak sadar akan kedatangan orang lain yang memasuki ruangan tersebut. Al, suara seorang wanita paruh baya yang terlihat mengenakan piyama baru saja melangkah memasuki ruangan yang tak dianggap oleh Alex karena belum menyadari kehadirannya. Ibu Lestari yang sedang menyaksikan permainan piano itu, dia menghela napas panjang dan berat, dengan sorot mata menatap sendu dan sayu tersirat kesedihan. Dia tahu kalau saat ini anaknya sedang tidak baik-baik saja, bukan karena kondisi tubuh Alex, tapi batin Alex yang sedang tidak baik-baik saja. Dengan langkah berat namun pasti, Ibu Lestari menghampiri anak semata wayangnya itu. Dia berdiri di belakang punggung tegap Alex yang terduduk, lalu memegang kedua bahu kokoh terbalut piyama hitam tersebut. Al merasakan sentuhan lembut di bahu. Seketika 10 jemari Alex yang semula menari lincah di atas tus terhenti, bersamaan dengan kedua matanya yang semula terpejam kini perlahan terbuka. Mama, suara Alex terdengar berat sedikit bergetar masih menyisakan emosi dalam dirinya. Kedua tangan Ibu Lestari bergerak merangkul dan memeluk bahu Alex dengan penuh kasih sayang sebagai seorang ibu. Apa ada yang mengganggu pikiranmu, Al? Terjeda sejenak, Ibu Lestari mengusap pelan rambut halus sang anak. Sudah lama kamu tidak pernah datang ke ruangan ini, kalau bukan karena ada yang mengganggu pikiranmu. Helaan napas pelan keluar dari mulut Alex, sembari menyentuh lengan sang ibu yang berada melingkar di bahu. Seperkian detik dia hanya terdiam terus menghela napas pelan dan berat, masih menata hati merasa bimbang antara berkata jujur atau berkilah. Aku ini mamamu loh, kenapa kamu masih selalu menutup mulut untuk sekedar bercerita tentang perasaanmu padaku? Apa kamu tidak mempercayai mamamu, sehingga tidak pernah mau membagi luka ataupun kegelisahanmu padaku? Selama ini kamu hanya mau mendengar ocehan mama. Tapi mama tidak pernah mendengar ocehan curhatanmu sama sekali. Tutur Ibu Lestari bernada sedih, karena memang selama ini meskipun si Alex
selalu terlihat kuat dan santai dari luar, namun sebenarnya dia adalah orang paling tertutup jika soal memendam perasaan dan luka dalam hati sehingga ditanggung sendirian. Mama bicara apa? Ucapan Alex tercekat. Dia menarik napas dalam dan menghembuskannya secara kasar, merasa enggan untuk menceritakan perasaan kegelisahannya saat ini. Ini sudah sangat larut malam. Sebaiknya Mama segeralah kembali ke kamar. Akhirnya dia memilih menghindar. Mendengar hal itu seketika raut wajah Ibu Lestari berubah muram. Tangan dia yang tengah merangkul terurai terlepas. Jadi begitu ya? Di matamu aku adalah mama yang tidak berguna, sehingga tidak pernah menjadi tempat kepercayaanmu untuk bercerita. Baiklah, lanjutkanlah kau bercerita pada pianomu saja, sambung Ibu Lestari tersenyum hampa, sembari sedikit menjauhkan tubuhnya dari Alex, lalu berbalik melangkah gontai ke arah pintu. Apa aku sudah keterlaluan terhadapnya? Batin Alex merasa terganggu dan bersalah akan ucapan sang ibu. Seiring mendesah pelan, dia segera beranjak berdiri menatap punggung wanita yang tengah melangkah gontai itu. Mah, seketika langkah kaki Ibu Lestari terhenti dan menoleh ke belakang dengan wajah muram. Apa? Kenapa? Dalam beberapa detik, Alex hanya terdiam menatap. Lalu dia mengalihkan tatapan ke arah lain agar berani mengungkapkan perasaannya saat ini. Aku memang pernah memiliki perasaan seperti ini terhadap wanita. Tapi, dari jeda sejenak Alex sedikit ragu dan bimbang untuk melanjutkan berkata. Tapi apa? Ibu Lestari tampak menunggu-nunggu kalimat selanjutnya yang akan dikatakan. Sepertinya aku salah. Alis Ibu Lestari tertaut. Dia kembali melangkah mendekati lelaki yang berdiri tidak jauh darinya. Apa yang salah, Al? Katakanlah, supaya Mama paham. Alex menghela napas pelan, menatap lelah pada sang ibu yang sudah berdiri di hadapannya. Aku sungguh menyukai senyuman dia, cara bicaranya yang belak-belakan dari hati, juga cara memandang dia yang tidak pernah ada kebohongan. Itu semua selalu membuat hatiku merasa hangat dan perasaanku sangat nyaman. Tapi orang itu bilang, semua yang kurasakan hanyalah kebohongan karena menganggap dia Nikamala. Apa semua perasaan ini hanya kebohongan, Mah? Hanya karena dia memiliki penampilan yang sama persis seperti Nikamala? Apa selama ini aku tertarik terhadapnya hanya karena dia mirip dengan Nikamala? Lalu apa? Apakah arti perasaan berdebar ini masih karena Nikamala? Ocehan Alex terdengar frustasi dan kebingungan dengan emosi yang bergejolak dalam dirinya. Mendengar penuturan kegelisahan tersebut, sekilas senyuman di bibir Ibu Lestari menatap bahagia dan bangga. Tangan dia terulur menyentuh wajah tampan Alex. Syukurlah, kamu sudah membuka hati, anakku. Mah, yang seketika ocehan Alex terhenti. Dia menatap bingung pada Ibu Lestari dengan alis mengernyit heran. Senyuman haru dan tenang terulas di bibir Ibu Lestari sebelum berkata, kamu tidak salah, Al. Tidak ada yang salah apapun dari dirimu. Terjeda sejenak, Ibu Lestari mengelus lembut sisi wajah Alex dan menatapnya haru sampai kedua mata dia mulai berkaca-kaca. Perubahan dalam hati, juga perasaan yang saat ini kamu rasakan, semuanya itu menunjukkan bahwa kamu telah menempatkan dia sebagai orang spesial dalam hatimu. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Jangan kamu tahan lagi sebelum nantinya kamu kehilangan dia. Tapi Mah, aku belum pernah bilang pada Mama kalau gadis itu memang penampilan luar dia sangat mirip sekali dengan Nikamala. Ibu Lestari mengangguk paham. Al, sekarang Mama mau tanya, jika ada seorang wanita yang memiliki penampilan sama persis dengan Mama, apa menurutmu dia bisa kamu panggil Mama juga? Refleks kepala Alex menggeleng sebagai jawaban tidak. Nah, begitupun dengan gadis itu dan Nikamala. Penampilan memang bisa sama, tapi di sini Ibu Lestari menunjuk bagian dada Alex. Hati, mereka tidak akan bisa menyamakannya. Mau semirip apapun mereka, tetap tidak akan sama. Dan asal kamu pahami, yang menggerakkan hatimu juga bukan hanya karena penampilan luar, tapi sebagian besar karena ini. Dia kembali menunjuk bagian dada yang ditunjuk tadi. Hati juga. Alex dibuat tertegun mendengar semua penuturan nasihat dari ibunya.
Yang dia sadari bahwa semua perasaan gelisah berkecamuk yang saat ini dia rasakan seketika sirna bergantikan oleh secercah cahaya dan kehangatan yang menjalar ke dalam lubuk hati. Melihat raut wajah putranya yang termenung berpikir, Ibu Lestari tersenyum mengusap pelan rambut Alex. Jangan salah mengartikan perasaanmu hanya karena omongan dari orang lain, Lex. Ingat, Al, ada cinta pertama, maka ada cinta terakhir juga. Sudut bibir Alex tertarik membentuk senyuman. Ternyata Mama bisa romantis juga ya. Ibu Lestari tertawa membusungkan dada. Tentu dong, dan asalkan kamu tahu, Al, papamu itu bukan cinta pertama Mama loh. Akan bagus jika Papa tahu hal ini. Segera Ibu Lestari merangkul lengan anaknya. Jangan gitulah, masa kamu begini sih sama orang yang memberimu wejangan? Alex terkekeh senang seakan beban di hati yang tadi sedang berkecamuk telah terangkat seketika bergantikan oleh ketenangan. Terima kasih Mah atas wejangannya. Kalau mau berterima kasih, cepat bawa calon mantu Mama ke sini. Mereka berdua pun mulai berjalan bergandengan menuju pintu keluar. Akan aku usahakan, tapi Mama jangan terlalu terkejut soal penampilan dia nanti. Iya, tenang saja, Mama kan kebal. Sementara di sisi lain, Pras baru saja selesai membersihkan diri. Dia berjalan sambil mengusap rambut basahnya oleh handuk, lalu mendudukkan diri ke atas sofa panjang. Pandangan dia tak sengaja melihat tas kerja yang berada di sofa lain, sehingga pergerakan tangannya yang sedang mengusap rambut terhenti. Dia mengambil tas itu lalu merogoh sebuah ponsel dari dalamnya. Pras menekan tombol untuk menyalakan ponsel tersebut. Dan dalam sepersekian detik begitu ponsel itu menyala sepenuhnya, begitu banyak notifikasi pesan masuk dan panggilan tak terjawab. Segera jemari tangan Pras bergerak menekan tombol ikon chat yang menampilkan banyaknya pesan dari nomor kontak bernama Raina, Umi, dan juga Tuan Sekretaris. Dia menggeser layar untuk melihat isi pesan dari setiap kontak dan membaca isinya yang seketika dia dibuat terpaku diam. Jadi selama ini Riri telah menyembunyikan ini dariku. Dia sudah bertemu keluarga Saputra. Keterkejutan Pras melihat isi percakapan pesan membuat dia bisa tahu siapa identitas asli dari nama kontak Umi dan Raina, yaitu adalah Anissa dan Raihan. Sejak kapan? Sejak kapan mereka berhubungan? Amarah Pras sudah tak terkendali sampai tanpa sadar dia membanting ponsel dalam genggaman ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Riri, kenapa? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini? Secara kasar dia menendang meja yang ada di hadapan hingga terpental jauh dan berbenturan dengan bopet hias. Emosi Pras meluap-luap keluar sampai wajah dia sudah mengeras dan merah padam, juga giginya gemeretuk mengkerat geram. Sialan. Napas Pras terengah sudah dikuasai oleh emosi. Dia menghembuskan napas kasar dan mengusap wajahnya secara kasar juga. Suara ketukan di pintu sedikit menurunkan udara mencekam di sekitar. Siapa? Tanya Pras dengan nada suara galak dan tajam. Maaf Den, ini saya Mbok Lulu. Tadi saya dengar ada suara keras dari kamar. Aden tidak apa-apa kan? Pras membuang napas kasar dan beranjak menghampiri pintu. Dia membuka pintu kamar yang langsung berhadapan dengan seorang wanita paruh baya yang menatapnya khawatir. Tidak ada yang terjadi di sini. Dan saya baik-baik saja, jadi Mbok bisa kembali ke kamar, ucap Pras dengan bibir membentuk senyuman, namun sorot mata tersirat amarah dan emosi yang sedang ditahan. Syukurlah, tapi jika Aden butuh sesuatu panggil saja Mbok ya. Kelegaan Mbok Lulu yang tak bisa melihat emosi dan isi hati si lelaki tersebut. Iya, dan jika mendengar suara lagi, Mbok cukup abaikan saja, kata Pras masih dengan lengkungan senyuman. Baiklah, kalau begitu Mbok turun dulu ya. Selamat malam dan beristirahat Den. Kemudian si Mbok Lulu pun berlalu pergi. Pras menutup pintu dan menjatuhkan dirinya kembali ke atas sofa. Raut wajah dia kembali mengeras seiring tangannya terkepal kuat memperlihatkan otot-ototnya. Aku tidak bisa membiarkannya lagi. Gumam dia lalu menyambar ponsel miliknya sendiri yang ada di atas meja nakas dan mendial nomor orang tuanya.